hidup dengan sukacita itu tidak mudah. Dan tentu kalau dalam bacaan pertama apa yang dimohonkan oleh Raja Salomo? Itu dia mohon kebijaksanaan. Dan karena mohon kebijaksanaan itu dia bisa mensikapi hidup. Mau dia sakit, mau dia sehat, mau dia susah, mau dia senang, mau dia berhasil, maupun dia gagal, kan hidup tidak selalu baik-baik saja. Tapi orang yang bijaksana dan memperoleh kebijaksanaan dari Tuhan tentu bisa melalui itu. Nah, mungkin saya tahu dengan baik dalam arti tertentu mungkin ya Om Alisa mungkin kesepian, tapi dia pandai memasak. Saya katanya malunya tiga katanya. Ya, itu cara ya masak itu cara menghibur diri juga, cara untuk bahagia. Saya kadang-kadang kalau tidak dikirimi makanan oleh umat itu tidak sedih, bahagia juga karena saya punya cara untuk masak kesenangan saya. Tidak perlu sedih, nggak dikirim nggak apa. Saat itu cara saya untuk ya bisa berkreasi masak karena saya senang masak juga. Cuman saya nggak mungkin kalau dikirimi umat kalau masak saya enggak. Saya biasanya hampir tidak pernah masak karena sudah dikirimi maka tidak memakan apa yang menikmati apa yang dikirimkan. Tapi kalau nggak dikirimi saya juga nggak sedih karena masak itu ya, seperti hobi Oma itu cara bagaimana kita bahagia, membahagiakan diri sendiri. Dan kadang-kadang kan kalau masak karena masakannya kadang-kadang kan bukan untuk diri kita sendiri, diberikan kepada orang-orang sekitar kita. Bahagia karena orang lain bahagia menikmati apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan termasuk dengan masak itu. Ya, jadi kalau kita masih punya kegiatan itu lanjutkan aja Oma. Yang penting hati-hati ya, harus diawasi supaya kompornya dan macam-macamnya ya. Karena saya yang muda aja kadang-kadang beberapa kali lupa. Saya pernah ya Bapak Ibu, saya memanasi tulang itu untuk anjing. Saya panasi jam 11. Ingat-ingat jam 5. Saya itu langsung bangun tidur itu udah kebakaran belum rumah ini. Lihat atapnya masih aman, lari. Dan tahu kompornya masih hidup. Kompornya masih hidup. Yang habis cuma tempatnya saja udah bolong. Tapi wajahnya tapi masih hidup, masih puji Tuhan. Orang semua gak ada yang tahu. Kalau tidak saya kasih tahu, lupa ya. Tapi itu saya yakin berkat penyertaan Tuhan. Ya. Jadi kalau di dalam bacaan Injil kita setiap memohonkan rahmat, memohonkan berkat atas rumah itu supaya rumah itu diberkati oleh Tuhan dan supaya di dalam rumah itu terjadi keselamatan. Siapa yang diberkati? Rumahnya itu sebenarnya nomor 2. Bukannya rumahnya nggak penting diberkati. Penting kalau diberkati siapa? Yang tinggal. Oma Elisa, ya Pak Tani, Bu Dini, dan siapapun yang tinggal di rumah ini. Maka berkat rumah itu 1000 kali boleh. Karena yang dimohonkan berkat bukan rumahnya pertama-tama, tetapi orang-orang yang tinggal, supaya orang-orang yang tinggal itu mengalami keselamatan. Mengalami dengan keselamatan apa? Kalau dalam kisah, dalam bacaan Injil, supaya menjadi seperti Zakheus, menjadi pribadi yang terbuka, yang rendah hati. Yang susah itu kan kadang-kadang mengakui kalau kita memang salah gitu ya. Seperti saya tadi, saya hampir membakar rumah gitu ya. Itu kalau feeling saya kalau tidak jendelanya terbuka, jadi kebetulan waktu saya tinggal itu jendelanya itu dibuka gitu ya. Jadi angin, sirkulasi angin itu ada. Kalau enggak mungkin saya menyebabkan kebakaran di rumah itu. Kadang-kadang dalam hidup kita, dalam hidup bersama, yang membuat keselamatan itu susah terjadi karena kita bukan orang yang sempurna. Kadang-kadang itu kita tidak berani mengakui dengan rendah hati seperti Zakheus bahwa kita ini orang berdosa. Kadang-kadang, ya semoga nggak di sini, tapi kadang-kadang di tempat lain keselamatan itu susah terjadi. Kenapa? Karena hanya berpikir untuk dirinya sendiri.
Apa yang diperoleh, apa yang didapatkan hanya untuk diri sendiri. Maka saya bilang kalau kita punya halaman luas, kalau nanam sesuatu jangan satu, bila perlu 5. Sudah di list nih, jatah malingnya berapa? Maling pun perlu dihitung ya, untuk dikasih ya. Karena apa? Karena kadang-kadang sorry to say, ada orang maling itu memang sekedar hanya untuk bisa makan. Kalau ada orang maling tempat kita hanya makan, berarti kita itu diberkati. Ada memang maling untuk hidup itu lain, tapi maksudnya untuk pekerjaannya. Tapi kadang-kadang orang itu mencuri karena nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa dalam hidupnya, nggak ada pilihan. Maka saya bilang kalau kita berlebih, mereka itu perlu diperhitungkan. Jadi bukan hanya tetangga yang dikasih. Kalau nanam sesuatu saya bilang, maling pun harus diperhitungkan supaya apa? Supaya ya semoga nggak maling ya, semoga dia sempat kasih. Jadi artinya apa? Apapun yang kita dapatkan dalam hidup kita, jangan hanya berpikir untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi berkat buat keluarga, buat orang sekitar, dan buat tetangga kanan diri kita. Supaya apa? Supaya keselamatan itu terjadi dalam hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini memang keselamatan itu terjadi karena Sakius itu rendah hati, karena Sakius itu kemudian menyadari bahwa ya mungkin ya seperti sekarang ini ya, seperti situasinya seperti sekarang ini ya. Jadi Sakius itu menyadari sebagai petugas pajak. Nah, petugas pajak itu nggak enaknya apa? Kita tahu lah kalau yang pernah petugas pajak itu kalau kita kerja di pajak, mereka kan sudah ditarget nih. Mereka kok kadang-kadang atasan tuh nggak mau tahu, taunya lu dapat berapa lah, setor berapa lah. Lalu Sakius itu suka-suka apa? Suka-suka narik pajak. Sebenarnya dalam arti tertentu saya kasihan sama Menteri Sri Mulyani. Kasihan benar. Kenapa? Sebenarnya dia tuh juga nggak berdaya, tapi udah ditarget. Lu Menteri Keuangan harus ngasih duit nih. Negara ini lagi susah nih. Negara lagi susah, ekonomi susah, tapi ditekan-tekan. Lu harus dapat duit. Ya ujungnya apa? Ujungnya karena ditekan-tekan, ya kebijakannya dalam arti tertentu tidak pas. Kenapa? Karena ditekan. Karena itu saya yakin itu dan percaya kasihan juga sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita itu menjadi jahat bukan karena kita jahat, ya tapi karena kita tinggal di lingkungan yang. Nah, Sakius itu sama. Tapi kemudian dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan dia menyadari bahwa di dalam pada Yesus ada pengampunan dan dia bertobat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersukacita, bergembira, berbahagia atas Oma Elisa yang merayakan ulang tahun yang ke-97. Saya belum setengahnya, saya baru mau 45. Baru mau 45, kan setengahnya belum ada. Setengahnya itu 45, 90 masih ada plus 7 ya. Oma udah 97 gitu ya. Paling mungkin kalau nenek saya hidup mungkin lebih dari 97. Nenek saya kayaknya lebih dari 97. Karena anak yang pertama itu kalau hidup 75. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mohon berkat atas air dan garam. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah umat-Mu dan kuduskanlah air ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang akan kami gunakan untuk memperingati karya penciptaan-Mu yang agung.
dan karya penebusan-Mu yang lebih agung lagi. Engkau telah menciptakan air untuk menyembuhkan badan dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menggunakan air untuk melaksanakan rencana keselamatan-Mu, sebab lewat air laut merah Engkau membebaskan umat terpilih dari perbudakan. Dengan air pula Engkau menghapuskan gagal mereka di padang gurun. Air telah dikuduskan oleh Kristus ketika Dia dibaptis di Sungai Yordan. Dan dengan air pula Engkau membaharui hidup kami yang rapuh, yaitu dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Oleh karena itu kami mohon semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu hati dan bergembira bersama saudara-saudara kami. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kau menyuruh Nabi Isa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air ini memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, supaya siapa saja yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Pencipta alam semesta, kami bersyukur atas segala karya-Mu yang mengagumkan. Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami untuk hidup di tengah-tengah manusia. Ia membimbing kami dengan sabda-Mu dan perbuatan agar kami semua sampai kepada-Mu. Dia pun tinggal di tengah-tengah keluarga kudus di Nazaret, agar semakin serupa dengan kami. Maka kami mohon, pandanglah dengan rela rumah baru dan keluarga di sini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas rumah ini dan keluarga ini, secara istimewa Ibu Elisa, Bapak Galang, Ibu Dini, dan siapapun yang tinggal di rumah ini dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bantulah dalam rumah dan keluarga ini, damai sejahtera dan cinta kasih makin bertumbuh dengan subur. Semoga segala usaha dan pekerjaan mereka dapat berhasil baik. Semoga mereka Kau lindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Semoga Kau singkirkan godaan-godaan yang mengancam. Semoga mereka semakin peduli kepada sesama. Ya Bapa, kami serahkan seluruh rumah dan keluarga ini dalam perlindungan dan kuasa-Mu. Semoga Roh Kudus senantiasa menjadi pembimbing dan terang perjalanan hidup kami, secara khusus buat Bapak Galang, Ibu Dini, dan Ibu Elisa. Biarlah Kristus sendiri yang menjadi kepala dalam keluarga dan rumah ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita iringi pemberkatan rumah ini dengan satu Bapa kami dan seluruh selamanya. Mundur sih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kami
Bebaskanlah siapapun yang sedang membersihkan diri dan beraktivitas di kamar mandi ini supaya mereka menjadi bersih dan membebaskan dari bahaya jatuh dan terkena. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan, semua dapur-dapur yang ada di rumah ini, bebaskanlah dapur-dapur yang ada di rumah ini yang menjadi sarana untuk mempersiapkan segala sesuatu supaya mendatangkan berkat, mendatangkan kesehatan, dan bebaskanlah dapur yang ada di rumah ini dari bahaya kebakaran dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, berkatilah tangga-tangga yang ada di rumah ini sebagai sarana penghubung. Semoga Engkau melindungi setiap orang yang berjalan di tangga ini dan bebaskanlah mereka dari pengalaman jatuh. Turunkanlah berkat-Mu atas tangga-tangga ini dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami mohon rahmat dan berkat-Mu untuk setiap kamar tempat istirahat yang ada di rumah ini. Berkatilah pribadi-pribadi yang sedang berusaha di tempat istirahat di kamar-kamar ini. Semoga setiap kamar yang ada di tempat ini menjadi tempat, menjadi sarana untuk beristirahat, mendatangkan kesegaran baru, dan semoga mereka semua di dalam istirahat mereka, aktivitas mereka di dalam kamar, Engkau berkati dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Bapa yang Maha Baik, hadilah dan berkatilah ruang keluarga ini. Semoga kebersamaan yang mereka bangun di tempat ini sungguh-sungguh mempererat persaudaraan mereka, dan semoga relasi mereka sebagai pribadi lepas pribadi menjadi semakin hangat, semakin sehat, dan semakin dekat. Turunkanlah ruang keluarga ini dan pribadi-pribadi yang melakukan perjumpaan di tempat ini dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, hadirlah dan berkatilah ruang tamu ini sebagai ruang utama di mana keluarga Bapak Galang, Ibu Dini, dan bisa menerima siapapun di dalam kehidupan mereka yang datang dan mengalami perjumpaan dengan mereka. Kiranya mereka Engkau berkati sehingga mereka sungguh-sungguh dengan penuh kerendahan hati, kebesaran hati, hati yang terbuka, menerima dan memperlakukan siapapun dengan hormat di tempat ini, dan semoga damai sejahtera, keselamatan, persaudaraan, dan cinta kasih tumbuh dan berkembang di dalam tempat ini, dan siapapun yang datang di tempat ini dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teras apa?
baik. Berkatilah setelah renang ini dan berkatilah pribadi juga yang sedang mengadakan aktivitas di tempat ini. Jauhkanlah mereka dari bahaya tenggelam dan semoga tempat ini mendatangkan kesehatan buat siapapun yang memakainya. Turunkanlah berkat-Mu atas kolam renang ini dengan berkat-Mu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak yang Maha Baik, kami mohon rahmat dan berkat-Mu untuk lift yang ada di rumah ini sebagai sarana untuk menghubungkan dari satu lantai ke lantai yang lain. Bebaskanlah penggunaan lift ini dari bahaya kemacetan dan semoga siapapun yang memakainya sungguh-sungguh dihantar pada tempat yang ingin dikehendaki atau dituju. Turunkanlah berkat-Mu atas lift ini dan siapapun yang memakainya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini tempat apa ini? Semoga tetap setia supaya mendatangkan kegembiraan karena berkat dan firman yang tercurahkan atas tempat ini Bapa dan Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti dalam rumah, sekarang selalu dan senantiasa. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Mohon nanti umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi Ibu Elisa yang merayakan ulang tahunnya yang ke-97, Allah Bapa, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan bagi Ibu Elisa. Engkau juga telah menggembirakannya dengan banyak berkat
dihibur oleh saudara-saudara dan para sahabat. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan Ibu Elisa rahmat kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga Bapak Gana dan Ibu Nini, ya Bapa, semoga kehadiran keluarga ini di tengah-tengah kami sungguh dirasakan sebagai rahmat dan berkat yang melimpah. Semoga rumah yang telah Engkau berkati ini dapat menjadi tempat berlindung dan dapat membawa selalu kegembiraan, kebahagiaan, dan sukacita bagi yang menempati. Peliharalah pula keluarga ini agar hidup rukun seperti teladan keluarga kudus di Nazaret, di mana kasih dan pelayanan menjadi yang utama. Berilah keluarga ini rezeki yang melimpah, perlindungan dari yang jahat, dan persaudaraan sejati. Semoga mereka pun peduli kepada sesama, terutama mereka yang miskin dan tersingkir. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga-keluarga kita, Allah Bapa, hadirlah senantiasa di tengah keluarga kami masing-masing, agar damai senantiasa tinggal dalam keluarga kami. Bantulah agar kami tekun berusaha menunaikan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan, keluarga, dan orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Semoga kami senantiasa bertumbuh untuk saling mengasihi dan melayani, serta tidak mementingkan kepentingan kami masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja kita, ya Bapa, semoga Engkau senantiasa menuntun umat-Mu yang masih berziarah di bumi ini, agar dengan tekun menemukan kehendak-Mu dan siap sedia melaksanakannya. Semoga gereja-Mu sungguh menjadi tanda kehadiran-Mu bagi umat manusia di dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, Allah Bapa, limpahkanlah berkat-Mu bagi semua yang hadir bersekutu dan berdoa di sini. Bantulah kami untuk senantiasa mengusahakan persatuan di antara kami. Hindarkanlah kami dari segala kebencian dan iri hati yang merusak keutuhan kami sebagai sesama umat-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita hening sejenak untuk memanjatkan doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau kenal dan tahu siapa kami, kerinduan dan pengharapan kami. Bantulah kami untuk membiarkan kehendak-Mu yang terbaik terjadi atas hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dalam kala percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh ambil bagian dalam kala Kristus yang berkenan jadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga semua diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan hidup kami, secara istimewa persembahan hidup Ibu Elisa, Bapak Kanan dan Ibu, dan pribadi-pribadi yang datang di dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan sore hari ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah menyerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita segala yang sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepada-Mu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji dengan sukacita sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, piala perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia.
Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami para pelayan menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Inilah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo yang ke-14, dan uskup kami, Ignatius, serta semua rohaniwan. Inilah ya Tuhan secara istimewa pribadi-pribadi yang kami doakan pada kesempatan ini. Ibu Elisa, Bapak Kanang, Ibu dan keluarga, siapapun pribadi-pribadi yang tinggal di rumah ini. Inilah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam gerah iman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua dan kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantara Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantara Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk berjamu anak-anak domba. Tuhan, saya panas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut melindungi dan menghantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Kita akan menyambut dua rupa, maka mohon hati-hati. Tanpa mengurangi rasa hormat, yang menyambut tubuh Kristus ini adalah mereka yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Terima kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Bapa, kami bersyukur karena telah menerima anugerah-Mu yang terbaik dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu dalam sakramen kudus ini. Semoga kami tidak khawatir akan hidup ini karena kehadiran-Mu. Kami bergembira, bersukacita, dan memuji kebesaran-Mu karena Engkau menyertai Oma kami Elisa yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-97. Kehadirannya di tengah keluarga sungguh-sungguh menjadi berkat, mendatangkan rahmat, menjadi sukacita dan kegembiraan. Semoga Engkau mendampinginya dalam suka dan duka. Semoga ia selalu sehat di usianya yang senja dan tetap boleh mengalami berkat-Mu, kegembiraan dalam hal-hal yang kecil maupun besar dalam hidupnya. Semoga umat kami ini pun bergembira bersama keluarga, para sahabat, dan siapapun yang ada bersama dia. Dan kami bersyukur atas kediaman rumah baru buat Bapak Galang, buat Ibu Elisa, dan siapapun yang akan tinggal di tempat ini. Ini semua kami mohon dengan perangkat Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama Bunda Maria 3 kali Salam Maria secara khusus ya untuk tanah air yang kita cintai yang sedang tidak baik-baik saja ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada kemarin, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita untuk bersyukur atas kebaikan berkat Tuhan buat Oma Elisa yang merayakan ulang tahun 97, dan tentu buat anak-anak, buat cucu, buat kita yang mengenalnya, dan tentu berkat untuk keluarga, untuk Bapak Galang dan Ibu atas rumah yang dimohonkan berkat pada kesempatan sore hari ini. Oma Elisa di gereja kita di Cilandak kan makan masih termasuk sehat, orang tua yang sehat, memang pakai ini, pakai apa namanya, rolator ya, rolator gitu ya, bisa di gereja. Itu banyak teman-teman yang lansia, tenang aja, lansia itu tempatnya paling depan. Jadi gereja kita di Cilandak itu lansia itu pasti kebagian tempat, ya karena tempatnya paling depan gitu, sudah ada tempat istimewa gitu ya. Dan kalau mau ikut yang lain ada kalau lansia, misal lansia itu setiap Jumat ketiga, tapi Jumat ini bulan ini diundur ke 4, lupa alasannya apa. Lalu biasanya kalau yang Warakaruri itu untuk para istri yang sudah ditinggalkan suami, itu minggu Jumat kedua. Jamnya kalau lansia jam 9, kalau Warakaruri itu jam 10 gitu ya. Dan banyak, ya, termasuk saya bilang Ibu Tejo itu ya, yang dia hanya bisa tersenyum ya, karena agak susah. Kalau Oma Elisa masih tahu banyak ya. Kita bergosip dia tahu semuanya kayaknya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup kita, keluarga kita, komunitas kita, secara istimewa Ibu Elisa, Bapak Kanan dan Ibu serta setiap orang yang tinggal di rumah ini senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Saudara sekalian yang demikian pernikahan Kristi sudah selesai. Syukur kepada. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Saya hanya mau sedikit aja mengucapkan terima kasih banyak Romo atas kesediaannya untuk memimpin misa pemberkatan ulang tahun Mami yang ke-97 dan juga untuk pemberkatan rumah ini. Terima kasih sekali. Untuk teman-teman tetangga baru, saya sangat bersyukur, berterima kasih karena dapat datang ke sini untuk ikut serta dalam perayaan hari ini. Saudara-saudara juga yang ikut dalam hari ini, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya walaupun suasana tidak lagi kondusif ya Romo katanya, tapi bisa datang untuk malam ini ke kediaman kami. Terima kasih. Dan terakhir ya mungkin setelah acara ini di atas kita ada sedikit ramah tamah di bawah. Ada lift tapi maksimum 4 orang, jadi gantian aja kalau mau turun berempat atau kalau masih kuat pakai tangga ya pakai tangga. Itu aja yang saya mau kasihkan itu. Apalagi? Oh, tiap lilinnya di atas. Oh, enggak di bawah ya, di atas. Oke. Jadi nanti sebentar lagi mana kuenya udah disiapin. Oh, oke. Jadi kita akan tuh tiap lilin atau koma kita potong di sini ya. Sini aja deh. Udah. Oh, boleh. Oke. Sebentar, Om. Pakai ini. Sebentar, Om. Ya. Pakai ini. Om. Oke. Ngomong kepada saya atau ngomong? Nih. Oke. Ntar dulu ngomong ini dulu. Ulang tahun ini dulu, nanti ngomong sama saya. Oke, siap. Dia berdiri dulu, request dulu. Oke. Alright, pimpin dulu. Mana cucu atau buyut gitu? Buyut, ada buyut. Salam sama salam. Nih, Sing a song. Face your phone. Shalom, very shalom. Yo. Yeah. The mic. Oh, Namanya shalom. Nyanyi dulu ya. Oke. One. Okay, in Chinese or in Mandarin? Mandarin. Okay, 1, 2, and 3. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。Sekarang ini, ayo, tiup dulu ya, sama Oma. Hang on second. 1, 2, and 3. Foto. Tinggal di mana? Silakan dekat Dewan Keuangan. Oke. Alright. Cincin cucun. Ya, tuh. Oke. Bukan main. Oke. Tiup lilin. Happy birthday this time. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Anaknya anaknya sih. Bukan. Ini. Kita sebetulnya boleh udah tahu. Nih, selamat nih. Bapak Ibu, kalau sudah ada yang mau ke bawah boleh. Kita akan beramah-tamah di bawah. Itu foto-foto dokumentasi kan. Oh iya dari tadi belum sempet. Ya sama-sama. Pasti masalah. Yo, silakan. Tenang. 1, 2. Iya. Aduh, mau nih kita mesti salam dulu. Udah salam. Kenal sekali. Oh ini sih tadi dari Happy birthday. Saya tetangga depan. Depan. Yang banyak anjing. Saya Feli ya. Udah tua. Semoga saya kayak Oma. Sehat, masih cantik. Happy birthday ya Oma. saya wanna hear for. Ya itu salah satu. Berapa sih? Sama Tante Lin. Ini sama Tante Lin. Mohon, ini salam. Nanti bapak dapat di bawah. Apa?
Iya. Udah. Duduk aja. Boleh. Nih, ambil apa? Ini video lagi. Ini ambil dapat. Iya. Ini orangnya Sakio sih. Gampang ya. Oke. Thank you nih. Berarti juga dong. Iya, sudah.